Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas mengerjakan latihan soal yang keempat, yaitu memaksimumkan dari fungsional ini. Kemudian ada state-nya yaitu x plus u dan nilai awalnya yaitu x pada t sama dengan 1 itu 2. Nah, di sini langkah pertama kita adalah membentuk fungsi Hamilton terlebih dahulu. Nah, di sini kita ada H sama dengan berarti UX min U kuadrat min X kuadrat, kemudian ditambah lambda kalikan X plus U. Ini adalah state-nya ya. Kita uraikan UX min U kuadrat min X kuadrat plus lambda X plus lambda U. Kemudian kita turunkan terhadap U. Kita peroleh X min 2U plus lambda ya, sama dengan 0. Sehingga kita akan peroleh U bintang itu sama dengan apa, berarti X plus lambda per 2. Betul ya? Sudah kita peroleh 1 terlebih dahulu. Selanjutnya kita turunkan lagi. Apakah benar sih solusi keinginan kita itu untuk memaksimumkan dari ini ataukah meminimumkan? Selanjutnya kita turunkan terhadap U. Kita turunkan lagi. Nah, di sini tujuannya adalah untuk mengetahui apakah di sini itu kita memaksimumkan atau meminimumkan, gitu, mengecek. Jadi di sini walaupun sudah ada memaksimumkan, kita harus cek dulu di sini. Dengan menurunkan kedua kalinya, kita peroleh min 2 ya, di mana min 2 ini adalah kurang dari 0. Sehingga menjamin maksimum. Nah, ketika di sini plus lebih dari 0 berarti dia menjamin minimum. Kalau menjamin maksimum berarti di sini tandanya adalah negatif. Selanjutnya kita substitusi U bintang yang sudah kita peroleh ke persamaan H. Sehingga kita peroleh H bintang sama dengan X, ya kan? Kita substitusi. Berarti X kalikan X plus lambda per 2 minus X plus lambda per 2 kuadrat minus X kuadrat plus lambda X plus lambda kalikan U. Kita uraikan secara perlahan, kita peroleh X kuadrat plus X lambda per 2 minus di sini kita peroleh X kuadrat plus 2X lambda plus lambda kuadrat per 4. Ya kan? Kemudian kita kurangi X kuadrat plus lambda X plus lambda X plus lambda kuadrat per 2. Nah, dari sini kita akan peroleh nih, kita jumlahkan. Berarti kan yang sama kan ini kan ya. Ini dengan ini. Kita jumlahkan, kita peroleh X kuadrat plus 2X lambda plus lambda kuadrat per 2 minus di sini ada X kuadrat plus 2X lambda plus lambda kuadrat per 4 dikurangi X kuadrat ditambah lambda X.
Ini kita samakan penyebut, ini kan udah sama ya. Pembilangnya sudah sama dengan yang ini, sehingga kita samakan penyebutnya, sehingga kita akan peroleh di sini 4, di sini pastinya 2, x kuadrat plus 2x lambda plus lambda kuadrat minus di sini ada x kuadrat plus 2x lambda plus lambda kuadrat per 4 minus x kuadrat plus lambda x. Nah, berarti kan ini dikurangi ini kan ya, berarti jadinya tinggal x kuadrat plus 2x lambda plus lambda kuadrat per 4 minus x kuadrat plus lambda x. Nah, selanjutnya ini ada x kuadrat lambda x. Di sini juga ada x kuadrat lambda x. Sehingga kita bisa buat yang lebih sederhana lagi. Berarti kan di sini nanti kita peroleh x kuadrat plus 2x lambda plus lambda kuadrat per 4. Di sini berarti 4x kuadrat per 4 plus 4 lambda x per 4. Kita akan peroleh min 3x kuadrat per 4, kemudian plus 6x lambda per 4, ya kan? Kemudian plus lambda kuadrat per 4. Di sini adalah H bintang. Nah, selanjutnya yang harus kita lakukan apa? Kita cari persamaan state-nya. Persamaan state-nya. Yaitu x dot sama dengan do H bintang per do lambda. Sama dengan apa di sini berarti terhadap lambda berarti di sini ya ada 6x per 4. Kemudian di sini ada plus 2 lambda per 4. Sehingga kita akan peroleh, kita sederhanakan, 3 per 2x plus setengah lambda kan gitu ya. Kita sudah peroleh persamaan state, kemudian kita cari persamaan co-state atau adjoint. Nah, di sini lambda dot sama dengan minus do H bintang per do X, ya kan? Sama dengan minus, jangan lupa kita turunkan terhadap X. Berarti minus 6x per 4 plus 6 lambda per 4 kan gitu ya. Sama dengan apa ini berarti plus ya 3 per 2x kemudian min 3 per 2 lambda. Kita sudah peroleh persamaan state dan persamaan co-state-nya. Nah, di sini lebih mudah kita menggunakan matriks ya. Berarti di sini x dot, lambda dot seperti contoh-contoh sebelumnya. Kita pakai matriks nanti. Di sini berarti matriksnya 3 per 2, ya kan? Kemudian setengah. Kemudian di sini 3 per 2, di sini min 3 per 2. Di sini ada x, ada lambda. Betul ya? 3 per 2x setengah lambda, oke. 3 per 2x min 3 per 2 lambda, oke. Nah, di sini ini tuh yang kita misalkan J ya, matriks J. Nah, selanjutnya cari nilai eigennya. Cari nilai eigennya berarti apa?
J min lambda I determinannya sama dengan 0. Nah, 3/2 minus lambda setengah, kemudian 3/2 minus 3/2 minus lambda sama dengan 0. Nah, dari sini kita peroleh apa berarti? Minus 9/4 minus 3/2 lambda plus 3/2 lambda plus lambda kuadrat minus 3/4. Dan itu sama dengan 0. Ini coret. Sisanya ada lambda kuadrat minus 3 minus 9 berarti minus 12/4. 3 ya berarti ya. Sehingga lambda kuadrat sama dengan 3. Berarti lambda itu sama dengan plus minus akar 3. Nah, sudah kita peroleh lambdanya. Kemudian kita cari vektor eigennya. Setelah kita dapat nilai eigen, kita cari vektor eigennya. Cari vektor eigen. Berarti apa vektor eigennya? Di sini kita punya tadi 3/2 minus lambda setengah 3/2 min 3/2 min lambda gitu ya. 2 lambda setengah 3. Oke ya. Oke. Kemudian kita kalikan U vektor sama dengan 0 vektor. Nah, kita di sini ambil pertama mau lambdanya plus akar 3 atau minus akar 3. Kita ambil ya. Misal lambda yang pertama yaitu plus akar 3. Berarti lambda sama dengan akar 3. Nah, kita substitusikan ke sini. Berarti kita peroleh apa? 3/2 minus akar 3 setengah 3/2 min 3/2 minus akar 3. U1, U2 sama dengan 0, 0 gitu ya. Nah, selanjutnya kita bisa rubah seperti ini kan ya. Kita bisa rubah dari ini. Kita bisa rubah apa? Jadinya kan 3/2 minus akar 3 U1 plus U2/2 kan itu sama dengan 0. Sedangkan yang ini 3/2 U1 minus, kita keluarkan minusnya berarti jadinya 3/2 plus akar 3 U2 sama dengan 0. Nah, dari sini kita bisa rubah nih. Ini kan hampir sama ya. Berarti kan kita harus pilih salah satu. Nah, misal kita di sini pilih yang ini. Kita jadi peroleh setengah U2 kan ya. Ini kan bisa kita rubah setengah U2 sama dengan minus dari 3/2 min akar 3 U1. Nah, kita kalikan 2 berarti kita peroleh minus, berarti kan di sini kalikan 2, 3 minus 2 akar 3 U1 kan gitu. Sama saja min 3 plus 2 akar 3 ini U1. Kita peroleh U2 nya ini. Nah, selanjutnya kita akan peroleh, berarti kan di sini vektor eigennya apa berarti kan? O-nya berarti sama dengan U1 U2. Kita ambil di sini U1-nya berarti apa?
U1-nya U1, ya kan? Kemudian U2-nya apa itu? Min 3 plus 2 akar 3 U1 kan gitu. Sehingga kita peroleh 1 minus 3 plus 2 akar 3. Nah, kita kan tadi sudah ambil yang lambdanya akar 3. Selanjutnya kita ambil lambda yang minus akar 3 gitu ya. Ambil lambdanya sama dengan minus akar 3. Kita substitusikan ke matriks ini, jadinya kan 3/2. 3/2 minus min lambda, berarti kan plus akar 3 ya, akar 3 terus setengah. Oke, ini 3/2 minus 3/2 minus akar 3, berarti plus akar 3 itu ya. Oke, dikalikan U1, U2 sama dengan 0 vektor. Oke. Nah, dari sini kita peroleh 3/2 plus akar 3 ini U1 plus U2/2 sama dengan 0. Kemudian kalau di sini 3/2 U1 minus plus ya, plus saja, min 3/2 plus akar 3 U2 sama dengan 0. Nah, kalau di sini kita pilih yang mana ini? Kita pilih yang ini aja ya, kayak tadi. Berarti apa? V2-nya apa berarti? U2-nya. U2-nya apa itu berarti? U2/2 seperti tadi ya. Berarti di sini minus 3/2 plus akar 3 U1. Sehingga kita akan peroleh kalikan 2 U2 minus 3 plus 2 akar 3 U1. Sehingga kita akan peroleh di sini minus 3 minus 2 akar 3 dikalikan U1. Sehingga kita akan peroleh vektor eigennya yaitu U di sini ya. U1, U2 sama dengan U1-nya U1, U2-nya minus 3 minus 2 akar 3 U1 itu sama dengan 1 min 3 min 2 akar 3. Sorry. Nah, ini kan kita udah dapet nih vektor eigen masing-masing lambda. Selanjutnya apa? Selanjutnya kita akan peroleh solusi umumnya. Solusi umumnya yaitu apa? Di sini ada X dan lambda itu sama dengan apa? Berarti vektor eigen dari yang pertama berarti akar 3 ya. Akar 3 itulah nilai vektor eigennya berapa? 1 min 3 plus 2 akar 3. Jadi di sini 1 min 3 plus 2 akar 3 dikalikan C1 terus kalikan E, nilai eigennya tadi akar 3 berarti ya, kemudian kali T plus vektor eigen yang kedua yaitu 1 minus 3 minus 2 akar 3 dikalikan C2 kalikan E pangkat minus akar 3T. Gitu ya. Kemudian nilai awal yang sudah kita punyai berapa? Kita punyai nilai awalnya
di sini ya, X1 itu sama dengan 2 gitu ya. Kemudian batas atasnya 5. Oke. Nah, setelah itu kita punyai tadi nilai awalnya yaitu X1 sama dengan 2. Kemudian batas atasnya kan tadi 5 ya. X5 itu bebas. Nah, bebas maka kondisi transversalnya lambda 5 itu sama dengan 0, ya kan? Nah, dari sini kita akan substitusikan ke solusi umum tadi supaya kita peroleh C1 C2-nya nanti. Nah, kita tulis ulang, berarti kita ambil di sini X-nya ya. X di sini kan C1 E pangkat akar 3T plus C2 E pangkat min akar 3T kan gitu ya. Nah, kita di sini masukkan nilai awalnya yaitu X1 sama dengan C1 E pangkat akar 3 ya kan plus C2 E pangkat minus akar 3. Ini sama dengan 2. Nah, untuk yang berikutnya yaitu lambda itu kan sama dengan di situ minus 3 plus 2 akar 3 ya kan. C1 E pangkat akar 3T plus minus 3 minus 2 akar 3 dikalikan C2 ya ini ya, sorry. Ini C2 ya berarti. Oke. C2 E pangkat minus akar 3T. Nah, lambdanya, lambda 5 berarti sama dengan minus 3 plus 2 akar 3 C1 E berarti 5 akar 3. Ini kita keluarkan aja ya, jadinya minus berarti 3 plus 2 akar 3 C2 E pangkat minus 5 akar 3 sama dengan 0 kan begitu ya. Nah, dari sini kita lakukan metode eliminasi substitusi. Nah, di sini kita tulis ulang berarti C1 gitu ya. Ini kita tulis ulang. C1 E pangkat akar 3 plus C2 E pangkat minus akar 3 sama dengan 2. Selanjutnya di sini kita tulis ulang min 3 plus 2 akar 3 C1 E pangkat 5 akar 3 minus 3 plus 2 akar 3 C2 E pangkat 5 akar 3 sama dengan 0. Nah, dari sini kita kalikan berapa supaya C1 ataupun C2 nanti supaya hilang. Sehingga kita akan peroleh salah satu konstantanya itu berapa. Kemudian baru kita nanti substitusi dan ketemu konstanta yang lain. Misal di sini kita akan hilangkan apa dulu nih? Nah, misal kita di sini akan hilangkan C2 terlebih dahulu ya. C2 terlebih dahulu berarti apa? Berarti di sini kita kalikan apa ini berarti? E pangkat min 4 ya. E pangkat 4 ya. E pangkat 4 akar 3. Di sini kalikan 1 kan gitu ya. Kita tuliskan ulang di sini. Berarti kan ini nanti ketemunya ini berarti kita kalikan enggak 1 ya. Kita kalikan apa ini? 3 plus 2 akar 3 kan gitu. Kemudian kita di sini akan peroleh 3 plus 2 akar 3
ya kan? C1E akar 3 plus C2 3 plus 2 akar 3 E pangkat minus 3 sama dengan kita kaitkan langsung berarti 6 plus 4 akar 3 gitu ya. Kemudian yang berikutnya kita kalikan E pangkat 4 akar 3 berarti kita akan peroleh 3 plus 2 akar 3 C1E pangkat 9 akar 3 minus 3 plus 2 akar 3 C2 E pangkat, kali ini jadinya akar 3 gitu ya, sama dengan 0 kan gitu. Kemudian kita jumlahkan ini, kita jumlahkan, kita akan peroleh berarti di sini ada 3 plus 2 akar 3 C1E akar 3 plus apa ini, min 3 plus 2 akar 3 C1E pangkat 9 akar 3. Ini kan dijumlahkan ketemunya 0 ya, berarti sama dengan 6 plus 4 akar 3 kan gitu. Nah berdasarkan ini kita bisa kelompokkan C1 nya, jadinya apa, C1 itu ketemunya adalah ini apa berarti 3 plus 2 akar 3 ya, kalikan E pangkat 3 plus minus 3 plus 2 akar 3 kalikan E pangkat 9 akar 3. Nah di sini sama dengan 6 plus 4 akar 3. Sehingga kita akan peroleh C1 nya adalah 6 plus 4 akar 3 per 3 plus 2 akar 3 pangkat E pangkat akar 3 plus min 3 plus 2 akar 3 kalikan E pangkat 9 akar 3. Nah inilah hasilnya dari C1. Nah dari C1 ini kita akan peroleh lagi nanti nilai dari C2 kan gitu ya. Kita substitusikan ke sini, kita tulis ulang ya, C1 E pangkat 3 sama dengan 2B. Kita tuliskan ulang di sini berarti C1 E pangkat akar 3T ya. Akar 3T atau akar 3? Akar 3 ya. Akar 3. Oke. Kemudian di sini akar 3 plus C2 E pangkat minus akar 3 sama dengan 2 gitu ya. Oke. Nah dari sini kita apa? Kita substitusikan nilai C1. C1 kan ini kita sudah peroleh ya. C1 itu kita udah peroleh 6 plus 4 akar 3 per 3 plus 2 akar 3 ya kan. Kalikan E pangkat akar 3 plus minus 3 plus 2 akar 3 dikalikan E pangkat 9 akar 3. Ini dikali, jadi kita kalikan di sini E pangkat akar 3. Selanjutnya C2 E pangkat minus akar 3 sama dengan 2. Sehingga kalau dari sini kita akan peroleh C2 E pangkat minus akar 3 ya kan, sama dengan 2 dimin. Di sini ada 6 plus 4 akar 3 E pangkat 3 akar 3 per 3 plus 2 akar 3 E pangkat akar 3 plus min 3 plus 2 akar 3 kalikan E pangkat 9 akar 3. Oke. Betul ya? 2 di sini ini oke. Nah, kemudian kita akan peroleh lagi C2, kita kalikan E pangkat akar 3 ya berarti ya. E pangkat akar 3 sehingga kita akan peroleh di sini 2 E pangkat akar 3 minus 6 plus 4 akar 3 ya kan.
dikalikan E pangkat akar 3. Di sini kita peroleh lagi kayak kan ini dikali E pangkat akar 3 ya, sehingga kita di sini akan peroleh 2 akar 3 per 3 plus 2 akar 3 kalikan E pangkat akar 3 ya, plus minus 3 plus 2 akar 3 kalikan E pangkat 9 akar 3. Nah, inilah kita sudah peroleh C1 dan C2. Selanjutnya kita tulis ulang solusinya, yaitu X itu adalah C1E ini dan C2 adalah ini. Kita tulis ulang, berarti C1, X sama dengan C1 E pangkat akar 3T ya, plus C2 E pangkat min akar 3T. Betul ya? Oke. Nah, selanjutnya di sini kita hanya substitusikan C1 tadi kita peroleh 6 plus 4 akar 3. Berarti di sini kalikan E pangkat akar 3T kan gitu ya. 3 plus 2 akar 3 per 3 plus 2 akar 3 kalikan E pangkat akar 3. Ini kan ya. Min 3 plus 2 akar 3 min 3 plus 2 akar 3 kalikan E pangkat 9 akar 3. Oke. Nah, kemudian dijumlahkan dengan C2. C2 nya ini 2 E pangkat akar 3 minus 6 plus 4 akar 3 kalikan E pangkat 2 akar 3 per 3 plus 2 akar 3 kalikan E pangkat minus akar 3 plus min 3 plus 2 akar 3 kalikan E pangkat 9 akar 3. Oke. Nah, di sini kita kalikan berapa? Kalikan E pangkat minus akar 3T. Gitu. Nah, selanjutnya ini ketemu ya X bintang ya. Kemudian untuk yang lambda bintangnya kita tadi sudah peroleh apa? Kita tadi sudah peroleh lambdanya itu ini ya, min 3 plus 2 akar 3 min 3 plus 2 akar 3 min 3 plus 2 akar 3 ini C1 ya, E pangkat akar 3T kemudian min 3 plus 2 akar 3 min 3 plus 2 akar 3 C2 E pangkat minus 3T gitu ya. Nah, di sini kita substitusi juga. Tadi kan di sini min 3 plus 2 akar 3 kalikan C1. C1 nya tadi berapa? Tadi kan berarti ini ya, 6 plus 4 akar 3 dikalikan E pangkat akar 3T, berarti di sini E pangkat akar 3T sama ya berarti ya. 3 plus 2 akar 3 kalikan E pangkat akar 3 minus 3 plus 2 akar 3 E pangkat 9 akar 3. Kemudian diminus dikurangi 3 plus 2 akar 3 dikalikan C2. C2 nya apa? C2 nya itu 2E ya, 2E pangkat 3.
2E pangkat 3 kemudian dikurangi 6 plus 4 akar 3 dikalikan E pangkat 2 akar 3. Berarti di sini harus ada tambahan ya. Ini salah ya. Ini kan C2 tadi kan ini tadi kan ya. C2 kan ini 2E pangkat akar 3. 2E pangkat akar 3 kan dikalikan E pangkat minus akar 3 ya. Kalikan E pangkat min akar 3 T gitu ya. Atau bisa kita sederhanakan sih sebenarnya di sini berarti jadinya kan E pangkat misal di sini akar 3, jadi kan di sini 1 min T kan gitu ya, sama aja. Nah, hasilnya ini kan udah, terus kita akan peroleh di sini 2E pangkat akar 3 minus 6 plus 4 akar 3 kalikan E pangkat 2 3 per di sini kita punyai 3 plus 2 akar 3 E pangkat minus akar 3 plus minus 3 plus 2 akar 3 kalikan E pangkat 9 akar 3. Nah, di sini kita kalikan berapa? E pangkat minus akar 3 T kan gitu. Kemudian untuk yang sekarang U bintang, itu U bintangnya apa berarti? Tadi berapa ini? U bintangnya X plus lambda per 2 ya, X plus lambda per 2. Nah, di sini kita bisa tuliskan ulang X plus lambda per 2 sama dengan, kan di sini X bintangnya udah ketemu, lambda bintangnya juga udah ketemu, sehingga kita bisa jumlahkan. Kita juga bisa jumlahkan sendiri. Berarti apa ketemunya? X bintangnya tadi ini ya, kita tulis kecil-kecil, berarti kan apa? 6 plus 4 akar 3 kalikan E pangkat akar 3T per 3 plus 2 akar 3 kalikan E pangkat akar 3 minus 3 plus 2 akar 3 ya kan, kalikan E pangkat 9 akar 3 kemudian ditambah 2 E pangkat akar 3 1 min T ya kan, minus 6 plus 4 akar 3 E pangkat 2. Berarti kita juga bisa sederhanakan ini akar 3 kalikan 2 minus T gitu ya, diper 3 plus 2 akar 3 E pangkat minus akar 3 plus min 3 plus 2 akar 3 E pangkat 9 akar 3. Nah, kemudian di sini kita jumlahkan dengan lambda. Lambdanya itu min 3 plus 2 akar 3 ya kan, dikalikan 6 plus 4 akar 3 E pangkat akar 3T per 3 plus 2 akar 3 E pangkat akar 3 minus 3 plus 2 akar 3 E pangkat 9 akar 3. Nah, di sini dikurangi 3 plus 2 akar 3 kita selanjutnya geser ya. Selanjutnya 3 plus 2 akar 3 dikalikan 2 E pangkat akar 3 minus 6 plus 4 akar 3 E pangkat 2 akar 3 per
3 plus 2 akar 3 kalikan E pangkat akar 3 plus minus 3 plus 2 akar 3 E pangkat 9 akar 3. Nah ini sama dengan dikalikan lagi Mas Yan, dikalikan yang terakhir yaitu E pangkat minus akar 3T gitu ya. Ini semua ini kita bagi 2. Semua ini kita bagi 2. Wow, panjang kali ber. Nah, inilah solusi yang memaksimumkan pada permasalahan ini ya, pada permasalahan kali ini ya. Nah, itu dia. Nah, ini untuk apa ya? Jawaban atau solusi ya, solusi dengan masih tetap menggunakan dalam bentuk eksponensial gitu. Kalau misalkan kita gunakan bentuk yang lain juga nggak masalah sih. Ini kan yang ini adalah solusi yang memaksimumkan. Nah, di sini kita tetap menggunakan E pangkat atau eksponensial. Nah, sebenarnya kita juga bisa E pangkat yang pas waktu kita mencari C1, C2 kita bisa gunakan E pangkat berapa itu sekian gitu. Tetapi kemarin dari Bu Tres itu suruh tetap gunakan E pangkat gitu, atau gunakan tetap eksponensial, jangan dirubah ke bilangan gitu. Sehingga inilah hasil dari yang tetap menggunakan E pangkat atau eksponensial. Tetapi untuk langkah-langkahnya tetap ya hampir sama. Kita gunakan dahulu eliminasi substitusi. Ketika sudah kita temukan C1-nya ataupun C2, kita bisa substitusi ke persamaan berikutnya untuk mencari konstanta yang lain gitu. Nah, dari sini nanti kita akan teruskan ya, lanjutkan ke masalah kontrol optimal dengan payoff ya, yang ada unsur payoff-nya. Nah, nanti setelah ada unsur payoff-nya ini, baru nanti kita lanjut ke masalah kontrol optimal yang dibatasi. Ya, yang dibatasi. Jadi U-nya nanti kita batasi misalkan dari 0 sampai 1 atau 0% sampai 100% gitu ya. 0 sampai 100% itu kan berarti kan sama saja 0 sampai 1 gitu ya. Kemudian atau kita batasi hanya di U lebih dari sama dengan 0 ataukah U kurang dari sama dengan berapa gitu. Nanti kita akan bahas di pembahasan selanjutnya setelah masalah kontrol optimal dengan payoff. Nah, setelah dengan payoff kemudian terkontrol, nah nanti kita baru simulasikan menggunakan aplikasi. Aplikasinya yaitu MATLAB gitu ya. Nah, sebenarnya saya membahas kontrol optimal ini semata-mata hanya untuk istilahnya latihan saya, karena saya di sini juga mengambil mata kuliah kontrol optimal, jadi saya belajar membahas di sini selain teori yang sudah saya dapatkan. Jadi saya di sini hanya membahas pembahasan secara secara kasarannya gitu deh. Nggak hanya tidak secara analitik, maksudnya analitik secara pure. Oh, ini dapatnya ini dari mana gitu. Jadi di sini saya hanya latihan untuk untuk mengasah. Oh, ketika kita ada permasalahan itu kita menggunakan PD yang ini. Ketika ini itu pakainya yang ini. Kemudian supaya saya lebih teliti dan sebagainya. Jadi di sini kita belajar bersama-sama untuk bisa untuk bisa meningkatkan dengan masalah ini itu kita menggunakan sistem yang seperti ini, solusi yang seperti ini begitu. Jadi kita di sini belajar bersama. Sebenarnya
rencana awal YouTube ini itu saya gunakan untuk apa ya? Untuk membantu teman-teman adik-adik S1 supaya apa ya? Supaya paham akan materi matematika, karena khususnya di matematika murni itu kan banyak sekali perhitungan yang membutuhkan bukti-bukti ya. Maksudnya buktikan ini. Jadi ketika kita hanya online saja itu kan maksudnya mengurangi pertemuan, misalnya pertemuannya 2 jam. Misal kita online 2 jam itu kan mungkin efektifnya berapa jam gitu kan ya. Belum tentu teman-teman itu paham atau apa ya istilahnya ya. Ya paham gitu ya. Paham 90% atau enggak 100% gitu. Orang saja atau saya saja ketika tatap muka langsung itu pun belum tentu saya menangkap 100%, apalagi ketika kita belajar online, maka kita perlu latihan ataupun ada yang membimbing ataupun ada yang apa ya, tempat atau wadah untuk menaungi mereka gitu. Awalnya sih niatnya gitu. Jadi saya kemarin sih sudah ngomong-ngomong dengan teman-teman, ada yang ahli analisis yang ikut juga mengajar di Olimpiade, kemudian komutasi juga sama, aljabar gitu. Tapi kebanyakan teman-teman itu ada yang apa ya istilahnya menjadi tutor di Olimpiade ataupun tutor di sekolahan dan di tempat kursus gitu. Jadi ada kesibukan-kesibukan tersendiri, sehingga kalau saya tetap, walaupun teman-teman itu setuju karena kontennya itu kan hanya seminggu sekali. Nah, seminggu sekali di sini itu kan juga apa ya? Saya yang ngontrol itu kan juga agak kesulitan ya. Jadi sementara saya buat channel ini untuk apa ya? Untuk latihan saya sendiri khususnya, dan umumnya untuk teman-teman, bagaimana sih nanti ketika ada persoalan dari mata kuliah di mata kuliah yang teman-teman ambil itu mungkin ada kesulitan. Nah, di sini mungkin bisa membantu, ataupun mungkin teman-teman yang sudah ahli atau apa ya, sudah expert dan melihat video ini kemudian ada kesalahan atau kurang ketelitian, ya mungkin bisa di komen di bawah, kemudian nanti bisa saya perbaiki di video lanjutannya. Gitu ya. Kemarin itu ada yang request tentang, Mas ini tolong dong buat video tentang kontrol optimal dan simulasinya, karena kebanyakan yang saya lihat itu belum ada yang buat itu gitu, dan membantu saya untuk skripsi gitu ya. Nah, ini kebetulan saya kan juga ngambil kontrol optimal, makanya dari sini kita akan bagi ilmu, walaupun ilmu saya itu agak kurang ya. Jadi di sini saya hanya latihan yang saya bisa, walaupun teorinya belum, karena ini adalah latihan semata. Mungkin teorinya nanti kalau saya sudah ngajar atau apa ya, mungkin nanti bisa teorinya. Nah, di sini hanya latihan saya untuk bisa untuk melatih saya, cara kerjanya bagaimana sih gitu. Nah, nanti request dari teman-teman ya saya tampung, saya filter, kemudian baru saya kerjakan. Yang mana dulu sih yang penting atau yang baru saya kerjakan. Saya kerjakan kontrol optimal, berarti yang saya pilih kontrol optimal sebagai konten di YouTube saya gitu. Nah, nanti kalau misal teman-teman ada yang, Mas sistem dinamik dong, Mas PD dong, Mas aljabar dong, mungkin nanti bisa kita kita bicarakan lah gitu. Oke, itu ya teman-teman ya. Ini kelihatannya ada yang salah ya ini ya. Ini kelihatannya ada yang salah ya. Ini kelihatannya ada yang salah ya. Ini kan minus apa ini? C1-nya tadi apa? Plus minus. Oke.
berarti di sini plus minus gitu ya. Berarti kalau di sini ini plus, ini plus, ini yang minus, dan ini juga sama. Ini udah benar ya ini ya. Oke, oke. Ini minus ya? Oh enggak ya. Ini kan x dot, berarti ini ketemukan ini, kemudian yang ini lambda, lambda ini ya berarti ya. Ini berarti apa? Ini plus, ini minus ya. Oke, itu saja. Betul ya, udahan ya. Oke. Terima kasih.